Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abin Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'mati wa afiyati wa sitrin fatima alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakash syukr. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman tanfa'una wa zidna hudan wa taufiqa. Hadirin sidang salat atau jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah perkenankan kita semuanya hadir di tempat yang mulia dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikir dan kemudian ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua dan menjadikan keberadaan kita di tempat yang mulia ini sebagai amal soleh yang menjadi tabungan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muliakan Allah, saya diminta untuk mengkaji dan menyampaikan tentang tema Isra Mi'raj dan salat 5 waktu. Seputar Isra Mi'raj dan salat 5 waktu. Dan tentu karena Isra Mi'raj ini sangat erat kaitannya dengan sholat, karena perintah sholat itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung, ya, saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi sholat itu adalah ibadah yang satu-satunya, ya, langsung disampaikan Allah bila wasithah, tanpa ada perantara. Jadi langsung disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah keistimewaannya. Nah, kita akan sedikit membahas, ya, Isra Mi'raj, dan kemudian ada riwayat juga tentang Isra Mi'raj, bagaimana perjalanan itu dilakukan. Al-Isra itu artinya berjalan di malam hari, as-sayru lailan, ya. Jadi karena kalimat atau kata Isra ini, ya, memang dia adalah perjalanan di malam hari, dari kata sara yasri, ya, asra yusri isra'an. Jadi Allah yang memperjalankan, subhanalladzi asra bi abdihi, Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bi abdihi, dengan hamba, jadi hambanya. Allah tidak katakan bi nabiyhi, tidak katakan bi nabiyhi atau bi habibihi atau bi rasulihi, tapi Allah mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi. Nah, ini juga menunjukkan kemuliaan hamba, syaraful ubudiyah, kemuliaan hamba, kemuliaan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menggunakan kata bi'abdihi. Padahal yang diperjalankan itu ya tentu bukan
bukan orang biasa, tetapi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah menggunakan kata bi'abdihi. Ini menunjukkan kemuliaan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lailan, pada satu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram ke masjid al-aqsa, ya, dari Makkah ke Baitul Maqdis. Jadi Isra itu adalah perjalanan di bumi, ya, atas kuasa Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Baitul Maqdis. Ya. Kalau Mi'raj itu adalah rihlah samawiyah, perjalanan ke langit, ya, yang dilaksanakan atas kuasa Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Maqdis di Palestina ke langit ketujuh hingga Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana atau apa yang melatar belakangi peristiwa Isra Mi'raj ini? Kalau kita lihat dalam sirah Nabawiyah, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah itu kan lumayan lama, ya. Karena periode Makkah itu lebih panjang dibanding periode Madinah. Di Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Di Makkah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan dakwahnya pada masalah-masalah akidah, ya, dan itu lebih panjang masanya daripada fase Madinah. Nah, di Makkah ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat sebelum terjadi Isra Mi'raj ini kan juga sudah mendekati waktu hijrah, ya, sekitar setahun. Jadi di Makkah, karena di Makkah ini mendapat penolakan yang begitu luar biasa dari orang-orang kafir Quraisy, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melakukan ekspansi dakwah dari Makkah keluar Makkah. Nah, Nabi SAW memilih Taif, ya, beliau berjalan ke Taif, jalan kaki, ya, nggak naik unta, jalan kaki. Jaraknya kan lumayan dari Makkah ke Taif. Sesampainya di Taif Nabi berdakwah, tetapi justru orang-orang bodoh yang ada di Taif, penduduk-penduduk Taif, bahkan sampai anak-anak kecilnya itu melempari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu, sehingga kemudian Nabi terluka dan berdarah kakinya, kedua kakinya berdarah. Lalu kemudian keluar dari Taif, ya, sambil bersandar, dan kemudian didatangi oleh malaikat Jibril. Dan bersama malaikat Jibril ini ada malaikat, ya, ada malaikat dua gunung, malaikat gunung, penjaga gunung, ya. Nah, lalu kemudian singkat cerita, kedua malaikat ini menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau mau, ya, kata malaikat ini, saya akan timpakan kepada mereka Al-Akhbashan. Itu adalah dua gunung yang besar, ya, yang mengelilingi Makkah. Kalau kamu mau, ya, kata malaikat ini, ya Muhammad, in syi'ta an utabbiq alaihimul akhshabain, ya, an utabbiq alaihim al-akhshabain. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'an. Justru saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengeluarkan atau mengeluarkan dari keturunan mereka itu man ya'budullaha wahdahu,
orang yang atau generasi yang menyembah Allah la yusyriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukan dengan sesuatu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sabar, ya, begitu sikapnya luar biasa, lemah lembut kepada kaumnya. Bahkan ya ketika malaikat penjaga gunung menawarkan untuk ditimpakan gunung itu kepada penduduk Taif, Nabi menolak tawaran itu, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat ingin kaumnya itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini juga barangkali salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, ya, dibanding dengan nabi yang lain, seperti misalnya Nabi Nuh alaihissalam yang lebih memilih berdoa, Rabbi la tadharni fardan, Rabbi la doanya, la tadhar minal ardi, la tadhar minal kafirina dayyara. Rabbi la tadhar, itu di dalam surat Nuh, hafal? Minal kafirina dayyara, ya. Innaka intadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafar. Jadi kalau kamu biarkan, kalau engkau biarkan wahai Allah, ya, innaka intadharhum, biarkan mereka hidup, jadi orang-orang kafir itu hidup, yudhillu ibadaka, mereka pasti akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain, wala yalidu illa fajiran kafar, dan orang-orang kafir itu tidak akan melahirkan kecuali, ya, seorang fajir kafar yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya Nabi Nuh alaihissalam, ya, dengan doa Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad doanya, saya berharap agar ada generasi setelah mereka itu yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Nuh, innaka intadharhum, kalau kamu biarkan mereka hidup, yudhillu ibadaka, mereka akan menyesatkan hamba-hamba yang lain, wala yalidu, dan mereka tidak akan melahirkan generasi illa fajiran kafara, kecuali generasi yang fajir, berbuat buruk, berbuat jahat, dan kufur kepada Allah. Hadirin dimuliakan Allah, itulah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian di situ beliau meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengadu kepada Allah dalam doa yang yang terkenal, ya, dalam sirah nabawiyah yang dituliskan, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa hawani 'ala an-nas, ya, dan seterusnya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi kembali ke Mekah. Biasanya kalau Nabi SAW menghadapi sesuatu yang menyedihkan atau mengecewakan dari kaumnya, Nabi SAW bertemu dengan istrinya Khadijah dan disupport, ya, mendapat dukungan juga dari pamannya Abu Thalib. Tapi saat itu, ya, kedua orang yang sangat penting ini sudah meninggal dunia, ya, Khadijah dan Abu Thalib. Maka tahun itu disebut dengan Amul Huzn, ya, Amu al-Huzn, tahun kesedihan. Jadi Khadijah, Sayyidah Khadijah, kemudian Abu Thalib meninggal dunia. Nabi SAW melakukan ekspansi dakwah kemana? Ke Taif. Mendapat penolakan di Taif, ya, kembali ke Makkah, nggak ada yang menghibur, tidak ada yang menghibur. Nah, maka ya kesedihan Nabi tentu bertambah, ya. Sedih karena ditolak oleh umatnya. Lalu orang yang penting di dalam hidupnya, yaitu istrinya Sayyidah Khadijah dan Abu Thalib pamannya, meninggal dunia. Artinya apa? Tidak ada lagi dukungan, ya, support moral dan seterusnya. Maka kemudian inilah yang kemudian melatar belakangi Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad SAW di malam hari kemana? Ke Masjid Al-Aqsa, lalu kemudian ke langit ketujuh. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, "In kana ahlu Makkah wa ahlu Taif qad taraduka, fa inna rabbas samawati wal ardi yad'uka." Kalau penduduk Makkah dan Taif mengusir kamu,
telah mengusir kamu wahai Muhammad, fa inna rabbas samawati wal ardi yad'uka. Ketahuilah bahwa pemilik atau Tuhan langit dan bumi yad'uka, memanggilmu, mengundangmu. Qum ayyuhal Mustafa, bangunlah wahai al-Mustafa. Litarhal min alamil ardi ila alamis sama. Ya. Bangun untuk melakukan perjalanan dari alam dunia, ya, dari bumi ila alamis sama, ke langit. Rafa'allahu ta'ala ilaihi wa dha'alaihi bin halal amil halal ridha ma ansahu kullama laqahu min huznin wa alam. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, mengangkat kesedihan itu, menghilangkan kesedihan itu dengan memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Baitul Maqdis, lalu kemudian langsung ke langit ketujuh. Hadirin muliakan Allah, ada beberapa riwayat, ya, kisah perjalanan Isra dan Mi'raj. Ada riwayat Imam Muslim, ada riwayat Imam Bukhari, ada juga bahkan riwayat yang palsu, ya, terkait dengan Isra Mi'raj. Misalnya contoh yang palsu itu Nabi Muhammad SAW memakan buah yang ada di surga, yang ada di atas, yang di langit. Lalu setelah itu Nabi kembali, ya, ke bumi dan kemudian berhubungan suami istri dengan Khadijah. Jadi dari buah itu kemudian menghasilkan sperma yang berkualitas. Lalu kemudian lahirlah Fatimah. Ya, lahirlah Fatimah. Itu hadis palsu. Ya, hadis palsu. Nah, yang sahih ya tentu yang diriwayatkan oleh beberapa imam, ya, diantaranya adalah Imam Muslim, Imam Bukhari, ya. Imam As-Suyuti menuliskan riwayat Isra Mi'raj itu dalam satu catatan kecil, ya, mungkin sekitar ada 30-an halaman. Beliau menyusun beberapa riwayat tentang Isra dan Mi'raj, mulai dari riwayat Muslim, Imam Bukhari, ya, dan seterusnya. Termasuk tadi riwayat yang palsu itu juga dicantumkan oleh Imam As-Suyuti. Qala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ini ayat yang sharih tentang Isra. Ya. Dan tentang Mi'raj itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang tidak sharih, ya, seperti halnya ayat Isra. Ya, tidak sharih seperti halnya ayat Isra. Dan oleh karenanya mengimani Isra, ya, ini adalah wajib, merupakan satu prinsip di dalam Islam, mengimani peristiwa Isra. Nah, kalau Mi'raj, para ulama kemudian berbeda pendapat karena Allah tidak menyinggungnya secara langsung di dalam Al-Quran. Artinya dengan bahasa Mi'raj itu tidak seperti Isra, maka kemudian konsekuensinya tidak seperti Isra. Ya. Nah, dalam tentang Mi'raj, Allah mengatakan dalam surat An-Najm, ya, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ. Di sini ada kata-kata Sidratul Muntaha. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِل مُنْتَهَىٰ. Dan dia sungguh telah melihat malaikat Jibril, ya, nazlatan ukhra, di tempat yang lain, yaitu di mana? Inda Sidratil Muntaha, di Sidratul Muntaha, gitu ya, di Sidratul Muntaha. Nah, ini adalah kata-kata atau ayat yang berbicara tentang Mi'raj, yaitu di dalam surat An-Najm, ya. Nah, riwayat yang sahih yang disebutkan oleh Imam Muslim, yaitu dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala utitu bil buraq. Saya akan bacakan riwayatnya dulu. Utitu bil buraq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya diberi al-buraq. Nah, ini buraq ini adalah kendaraan yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
untuk perjalanan Isra Mi'raj. Wa huwa dabatun abyad tawilun fawqa al-himar wa duna al-baghl. Dia adalah binatang yang putih, panjang, ya. Ukurannya itu di atas keledai dan lebih kecil dari anak kuda. Yadha'u hafirahu 'inda muntaha tarfihi qala farakibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis. Lalu aku kendarai buruk itu sampai sesampainya aku di Baitul Maqdis di Palestina. Perjalanannya kan di malam hari itu ya. Cepat perjalanan. Makanya belum ada orang yang membayangkan pada waktu itu bisa jalan beberapa menit ya dari Makkah ke Palestina. Kalau sekarang mungkin orang kebayang pakai apa Pak? Pakai pesawat ya. Kalau dulu nggak ada yang membayangkan perjalanan itu. Oleh karenanya itu ujian ya. Bahkan ujian juga kepada para sahabat yang sudah beriman. Karena sebagian mereka kemudian tidak mengimani itu, nggak percaya. Ya, hanya Abu Bakar As-Siddiq yang percaya perjalanan di malam itu. Hatta itu Baitul Maqdis, sampai di Baitul Maqdis qala faraqtuhu bil halaqati allati yarbitu bihi al-anbiya. Jadi buruk itu kemudian diikat, ditali ya, diikat di tempat yang para nabi di situ mengikat kendaraannya atau untanya atau apalah. Qala thumma dakhaltul masjid fa shallaitu fihi rak'ataini. Lalu kemudian aku masuk ke Masjidil Aqsa, lalu sholat 2 rakaat. Thumma kharajtu faja'ani Jibril. Nah, sholat di situ ya, dalam riwayat yang lain beliau menjadi imam bersama para nabi, ya kan? Nah, imam, makmumnya adalah para nabi dan rasul. Thumma kharajtu faja'ani Jibril alaihi salam bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin fakhtartu laban. Lalu kemudian datang Jibril kepadaku membawa atau menawarkan 2 gelas. Yang satu berisi khamar, yang satu berisi susu. Lalu aku pilih ikhtartul laban, pilih susu. Faqala Jibril ikhtartal fitrah. Jibril alaihi salam mengatakan, engkau telah memilih fitrah wahai Muhammad. Ya. Untung Nabi milih susu ya, bukan milih khamar. Thumma araja bina ila sama, lalu kemudian araja bina ila sama, kami melakukan perjalanan kemana? Ke langit. Ya, naik ke langit. Fastaftaha Jibril faqila man anta, qala Jibril, qila man ma'aka, qala Muhammad. Nah, sampainya di langit pertama, kemudian Jibril mengetuk pintu langit, minta dibukakan pintunya. Penjaga pintu langit itu mengatakan, siapa kamu? Saya Jibril. Siapa yang bersama kamu? Muhammad. Ya, wa qad bu'itsa ilaihi, apakah dia sudah diizinkan untuk naik ke atas? Qala qad bu'itsa ilaihi. Fa futiha lana fa idza ana bi Adam. Lalu di langit pertama itu ketemu Nabi Adam alaihissalam. Farahhab wa da'a bi khairin. Nabi Adam menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendoakan kebaikan. Lalu kemudian araja bina ila as-sama'i tsaniyah, menuju ke langit kedua. Fastaftaha Jibril alaihissalam, Jibril mengetuk lagi pintu langit kedua itu. Lalu dikatakan kepadanya, siapa kamu? Saya Jibril. Siapa yang bersama kamu? Muhammad. Apakah diri sudah diizinkan? Ya, sudah. Fafutiha lana, lalu dibukakan pintu itu. Fa idza ana bibnal khalah Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria. Di langit kedua itu bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam. Nabi Muhammad mengatakannya ibnai al-khalah, 2 anak dari bibiku, gitu ya. Jadi anaknya Maryam, Isa bin Maryam, wa Yahya bin Zakaria, dan anaknya Nabi Zakaria itu Yahya. Salawatullah alaihi ma farahaba wa da'a li bi khairin. Kedua nabi ini pun menyambut Nabi Muhammad dan mendoakan kebaikan. Lalu langit lagi ke langit ketiga, summa raja bi ila as-sama'i tsalitsah, langit ketiga, fastaftaha Jibril. Jibril mengetuk lagi pintu langit itu.
Ya, qila man anta? Qala Jibril. Siapa kamu? Saya Jibril. Siapa yang bersama kamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apakah dia sudah diizinkan? Wa qad bu'itsa ilaihi, sudah diizinkan. Fa futiha lana fa idza Nabi Yusuf. Di langit ketiga itu Nabi bertemu Nabi Yusuf alaihi salam. Idza huwa qad a'ta syatral husni farahaba wa da'a bi khairin. Di mana Nabi Yusuf itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ya ketampanan wajah. Lalu dia menyambut kami dan mendoakanku kebaikan. Setelah itu naik lagi ke langit keempat, istaftaha Jibril, mengetuk lagi Jibril, dikatakan kepadanya, siapa kamu? Saya Jibril. Siapa yang bersama kamu? Muhammad. Apakah diizinkan? Sudah diizinkan. Futiha lana, dibukakan langit keempat itu. Fa idza Nabi Idris. Ya, lalu aku bertemu dengan Idris alaihi salam. Nabi Idris menyambut kami dan mendoakan kebaikan. Ya. Qala Allah azza wa jalla, qila man hadza? Qala, ini ada yang ini. Sebentar. Nah, kemudian langit lagi ke langit kelima. Istaftah Jibril, qila man hadza? Qala Jibril. Qila man ma'aka? Qala Muhammad. Langit kelima ditanya lagi, siapa kamu? Jibril. Siapa yang bersama kamu? Muhammad. Ya, apakah sudah diizinkan? Sudah diizinkan. Lalu futiha lana fa idza bi Harun. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Farahaba wa da'a bi khairin. Nabi Harun menyambut lalu mendoakan kebaikan. Naik lagi ke langit berikutnya, ke langit ke-6, ditanya lagi, siapa kamu? Jibril. Ya. Bersama kamu Muhammad, kemudian dan seterusnya. Di langit ke-6 itu Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nah, lalu kemudian naik lagi ke langit ke-7, istaftaha Jibril. Jibril ngetuk lagi pintu langit itu, kemudian ditanya, kamu siapa? Jibril. Bersama kamu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibukakan pintu langit itu, fa idza Nabi Ibrahim. Lalu di langit ke-7 bertemu dengan Abul Anbiya, yaitu Ibrahim alaihissalam. Musnidan zahrahu ila Baitul Ma'mur. Waktu itu Nabi Ibrahim sedang bersandar ke Baitul Ma'mur. Wa idza huwa yadkhulu kulla yawmin 70,000 malakin la ya'udun ilaihi. Jadi Baitul Ma'mur ini adalah satu tempat seperti Ka'bah, tapi di langit. Menurut para ulama, posisinya itu adalah ya bergaris lurus, artinya ya posisinya selurus dengan Ka'bah. Hanya Ka'bah di bumi, Baitul Ma'mur itu di langit. Nah, Baitul Ma'mur ini adalah tempat tawafnya para malaikat, penduduk langit. Ya, kalau Ka'bah tempat tawafnya manusia, ya, kaum muslimin. Baitul Ma'mur setiap hari masuk ke dalamnya itu 70.000 malaikat. Jadi tawaf di situ 70.000 malaikat setiap hari. Nah, setelah mereka mengunjungi Baitul Ma'mur itu enggak balik lagi. Jadi malaikat yang sudah ke situ itu enggak ke situ lagi. Tapi setiap hari itu dikunjungi 70.000 malaikat. Sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat. Bisa kira-kira dihitung berapa jumlah malaikat. Nah, setiap hari masuk 70.000, setelah masuk ke situ nggak balik lagi. Jadi artinya banyak sekali malaikat. Ya, bisa jadi lebih banyak. Itu pastinya lebih banyak daripada manusia. Jadi Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur pada waktu itu. Nah, lalu kemudian summa dhahaba bi ila Sidratil Muntaha. Lalu kami menuju ke Sidratul Muntaha. Ya, malaikat Jibril dan bersama Nabi Muhammad SAW. Ya, ke Sidratul Muntaha. Wa idza waraquha, Sidratul Muntaha itu sebuah pohon, ya. Dia pohon. Wa idza waraquha, ini pohon di langit ke-7. Wa idza waraquha ka'adhanil fiyalah. Daunnya itu seperti telinga gajah. Daunnya seperti telinga gajah, besarnya gitu.
Wa idza samaru hakal qilal, buahnya itu seperti gentong. Ya. Buahnya seperti gentong atau segede gentong. Qala falamma ghashiyaha min amrillah ma ghashiya taghayyarat sama ahli min khalqi yastati'anni yan'ataha min husniha. Fa Allahu ilayya ma auha fa farada alayya 50 salatan fi kulli yawmin wa laylah. Nah, lalu kemudian Allah mewajibkan atau mewahyukan kepadaku, ya, yaitu diwajibkannya salat 50 waktu, ya. Fi kulli yawmin wa lailah, setiap malam dan siang. Jadi 50 waktu. Fa nazaltu ila Musa, turun ke Nabi Musa alaihissalam, karena Nabi Musa ada di langit ke-6. Langit ke-7 ini kan Nabi Ibrahim. Beliau menerima perintahnya itu di langit ke-7, kemudian udah namanya perintah turun ketemu Nabi Musa alaihissalam. Faqala ma farada rabbuka ala ummatika qultu 50 salatan. Apa yang diwajibkan Tuhanmu kepadamu, ya, kepada umatmu, qultu 50 salatan. Kata Nabi 50 salat, 50 waktu. Qala arji ila rabbik, baliklah kau kepada Tuhanmu, kepada Allah, fas'alhu at-takhfif, minta keringanan. Fa inna ummataka la yutiquna dzalik. Umatmu itu enggak akan mampu untuk melaksanakan salat 50 waktu. Fa inni qad balawtu bani Israil wa khabartuhum. Karena dulu aku berhadapan dengan Bani Israel, dan Bani Israel ini pokoknya umat yang ngeyel lah, ya. Aku diuji dengan mereka dan ya mereka begitu keberatan. Jadi artinya mereka juga ada perintah sholat. Dan kisah Bani Israel ini tentu panjang lebar Allah bicarakan dalam surat Al-Baqarah, ya, dalam surat Al-Baqarah, di mana Nabi Musa alaihissalam begitu diuji yang luar biasa, ya, melalui umatnya ini, umat itu Bani Israel. Qala farja'tu ila rabbi faqultu ya rabbi khaffif ala ummati, lalu kembali kepada Allah lalu minta khaffif, ringankanlah kepada umatku. Fa hatta anni khamsan, faraja'tu ila Musa faqultu hatta anni khamsan, lalu dihapuskan 5, ya, dihapuskan 5 waktu. Jadi dari 50 dihapus 5. Balik lagi ketemu Nabi Musa di langit ke-6, ya, umat kamu nggak akan mampu, kata Nabi Musa, minta lagi keringanan. Jadi falam azal arji'u baina rabbi tabaraka wa ta'ala wa baina Musa. Jadi ketika itu Nabi Muhammad SAW melakukan beberapa kali bolak-balik negosiasi. Jadi dikurangi lagi 5. Ada dalam riwayat yang lain itu dikurangi 10, ya kan? Turun lagi nggak sanggup, kata Nabi Musa, minta lagi keringanan, minta keringanan. Sampai beberapa kali pulang, sampai akhirnya tinggal 5 waktu. Ya. Sampai tinggal 5 waktu juga Nabi Musa mengatakan, kamu minta lagi keringanan, umat kamu nggak akan mampu. Ya, tapi kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaitu minhu. Saya sudah bolak-balik kepada Tuhanku, kepada Allah, sampai saya malu. Jadi kalau minta keringanan lagi malu, ya. Makanya udah nggak apa-apa 5 aja. Jadi akhirnya 5 waktu itulah yang diwajibkan kepada kita semua. Nah, kenapa Nabi Adam di langit pertama itu, kata Imam Suyuti, karena apa? Nabi Adam itu adalah awalul anbiya, nabi yang pertama, dan dia abul bashar, ya, dan dia adalah bapaknya umat manusia. Nah, dan kenapa Nabi Isa alaihissalam di langit kedua? Karena Nabi Isa itu adalah nabi yang paling dekat dengan Nabi Musa dari sisi waktu, karena beliau diutus setelah Nabi Isa alaihissalam. Lalu kenapa Nabi Yusuf di langit ketiga? Karena Nabi Yusuf itu adalah nanti menggambarkan umat Nabi Muhammad SAW yang masuk ke surga, itu bentuknya mirip seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi gantengnya, ya, itu. Kalau yang perempuannya tentu cantik, bahkan lebih cantik daripada bidadari, ya. Kalau yang laki-lakinya itu seperti Nabi Yusuf gantengnya. Itu penduduk surga ketika masuk, atau umat Nabi Muhammad ketika masuk ke surga. Nah, kenapa Nabi Idris di langit berikutnya? Karena Nabi Idris itu adalah nabi yang pertama berperang. Nah, berperang, ya, di jalan Allah,
man qatala lid-din wa rafa'nahu makana. Nabi Idris itu kan diangkat oleh Allah ya. Gitu. Jadi nggak balik lagi beliau setelah ke surga itu nggak balik lagi. Nah, jadi kata Imam Suyuti, munasabahnya barangkali Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti setelah Mi'raj ini akan diizinkan untuk berperang. Karena setelah peristiwa Isra Mi'raj ini, ya itu kan nanti nggak lama sekitar setahun itu perintah hijrah dari Makkah ke Madinah, dan kemudian di fase Madinah tentu ya mulai ada peperangan. Karena Nabi Muhammad ya dan umat Islam sudah memiliki kekuatan untuk menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Jadi itulah munasabahnya, kesesuaiannya kenapa Nabi Idris, karena Nabi Idris adalah Nabi yang pertama berperang, dan korelasinya adalah karena Nabi Muhammad setelah Mi'raj itu akan mendapatkan perintah untuk berperang atau berjihad. Dan kemudian kenapa Nabi Harun di langit berikutnya? Ya karena dia saudaranya Nabi Musa. Karena setelah itu Nabi Musa di langit ke-6, dan Nabi Musa tentu lebih tinggi posisinya dibanding Nabi Harun karena diberi keutamaan ya sebagai kalimullah, orang yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa Nabi Ibrahim di langit ke-7? Karena Nabi Ibrahim adalah ya bapaknya para nabi. Bapaknya para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kan punya anak dua ya. Ada Nabi Ishaq dan Nabi Ismail. Ya kan? Ishaq, Ismail. Nabi Ishaq punya anak Yakub. Yakub punya anak 12, termasuk di situ ada Nabi Yusuf alaihissalam. Terus dari sini sampai Nabi Isa itu ya keturunan dari jalurnya Nabi Ishaq. Ya. Kalau Nabi Ismail nggak ada nabi di situ. Ya, setelah Nabi Ismail nggak ada nabi. Terus sampai ujung itu Nabi Muhammad SAW. Jadi di tengah antara Ismail dan Nabi Muhammad SAW itu nggak ada nabi di situ. Makanya kemudian Allah mengatakan litunzira qauman ma unzira abahum wa hum ghafilun, supaya engkau menyampaikan dakwah kepada kaum yang nggak pernah diberi peringatan ya oleh nenek moyang mereka. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu, orang-orang Arab itu nggak pernah diutus Nabi dan Rasul kepada mereka sebelumnya, kecuali Nabi Ismail jauh sekali, ya kan? Artinya apa? Masa fatrah itu begitu jauh. Fatrah masa dia di mana tidak diutusnya seorang Nabi ya di Jazirah Arab pada waktu itu. Jadi nggak ada murabbinya, nggak ada muallimnya, nggak ada gurunya. Gitu. Makanya kemudian mereka sesat, ya, jahiliyah, ya, jahiliyah. Baik. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ya Isra Mi'raj ini juga menunjukkan ya, sebelum nanti kita ke perintah sholat ya, memberitahukan kepada kita tentang pentingnya posisi Masjid Al-Aqsa ya. Di mana Masjid Al-Aqsa ini adalah kiblat pertama kaum muslimin. Jadi beberapa bulan Nabi Muhammad SAW ketika pindah atau ketika hijrah ke Madinah itu masih sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis ya. Sholatnya masih menghadap ke Baitul Maqdis. Ini sekitar berapa, 16 bulan atau berapa gitu, ke Baitul Maqdis. Nah, lalu kemudian ya tentu Nabi Muhammad SAW minta kepada Allah supaya kiblatnya itu dirubah. Jadi supaya kiblatnya disamakan dengan kiblat Nabi Ibrahim alaihissalam yang sholatnya menghadap ke Ka'bah. Ya, karena pada waktu itu juga orang-orang Yahudi itu ngejek. Ya. Tuh Muhammad lihat sholatnya sama ke kiblat kita, dia ngikutin. Ya, dia ngikutin. Lalu Nabi Muhammad dia kan nggak nyaman, minta kepada Allah supaya dirubah kiblat itu dari Baitul Maqdis ke Makkah Al-Mukarramah. Lalu dikabulkan ya. Kisahnya ada di surat Al-Baqarah juz kedua. Ya, qad nara taqallubu wajhika fis sama ya falanwalliyannaka qiblatan tardaha wa walli wajhaka syatral masjidil haram ya, ila akhiril ayat. Jadi itulah
perintah kemudian menghadap ke Masjid Al-Haram. Nah, awalnya kiblatnya adalah ke Baitul Maqdis, ke Masjid Al-Aqsa, dan karena ini penting ya, penting sekali ya, posisi Baitul Maqdis apalagi saat ini ya, mengingatkan kita kembali umat Islam bahwa Al-Aqsa ya itu adalah kiblat pertama kaum muslimin yang sekarang ini berada dalam genggaman Zionis ya, laknatullah alaihim. Dan tentu menjadi kewajiban kita semuanya untuk membebaskan ini, membebaskan Al-Aqsa kembali ke pangkuan kaum muslimin. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu salat. Tadi disampaikan di depan bahwa salat ini adalah perintah yang langsung diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW ya, dan berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Kalau yang lain kan melalui wasithah, melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Kalau salat ini wahyunya, perintahnya itu disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW ya. Jadi pertama, salat ini bagi kehidupan individu dia adalah silatul. Silah itu adalah hubungan al-'abdi bi rabbih, seorang hamba dengan Tuhannya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan silah atau hubungan yang agung ini antara manusia dengan segala kelemahan yang dimilikinya ya, dan antara Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dengan kekuasaan dan juga sultannya, yaitu adalah salat, di mana salat ini yang diwajibkan kepada siapapun dia, seorang muslim, baik dia sakit ataupun musafir ya, bahkan sampai mujahid, orang yang sedang berperang di jalan Allah, di medan perang pun tetap harus salat ya, namanya salatul khauf kan gitu ya. Jadi salat ya ketika kondisi perang gitu. Nah, itu juga ada tata caranya di dalam fikih. Dan salat ini adalah ibadah yang menghimpun di dalamnya ibadah qalbi, ibadah aqaidi, keyakinan, ibadah badani, fisik, ya, ibadah lafzi, ibadah yang ada di situ ucapan-ucapan doa dan bacaan-bacaan khusus ya, yang memang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan tentu diantara salat ini adalah annaha tush'irul muslim bi'izzah. Salat ini menjadikan seorang muslim itu merasa memiliki izzah dan juga rif'ah, ketinggian, ketika dia meletakkan jidatnya itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ya, merendahkan diri di hadapan Allah dan butuh kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu ya, dia mendeklarasikan bahwa seorang muslim itu hanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian itu dinyatakan dengan doa subhana rabbiyal a'la. Jadi doanya itu kan, maha suci Allah Tuhanku yang maha tinggi ya, padahal dia sedang sujud, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sujud serendah-rendahnya, dan kemudian menyatakan ketinggian kepada Allah Subhanahu wa taala, subhana rabbiyal a'la. Kemudian yang kedua, salat itu juga adalah takfirudz dzunub wal khataaya, amalan yang bisa menghapuskan dosa dan juga kesalahan. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum. Tidakkah kalian tahu kalau ada sungai ya di depan pintu rumah kalian itu, yaktasilu minhu kullu yawmin 5 marrat. Lalu dia mandi, karena kalau kita bisa bayangin Pak, kalau ada sungai di depan, bukan sungai Ciliwung yang keruh ya, ini sungainya bening. Depan rumah kita ada sungai, airnya jernih ya. Lalu dia mandi kullu yawmin 5 marratin, setiap hari 5 kali mandinya. Hal yabqa min darnihi syai'un, apakah ada kotoran yang tersisa di tubuhnya? Kata Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, qalu la yabqa min darnihi syai'un, enggak ada kotoran pastinya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
nggak ada kotoran karena mandi 5 kali. Ya, mandi 5 kali sehari. Nah, kita mandi berapa kali? 2 kali aja udah lumayan bersih ya. Kalau di luar negeri orang belum tentu mandi tiap hari, Pak. Orang-orang apalagi kalau lagi musim dingin, karena mereka kan nggak seperti kita kan tropis ya, gampang berkeringat. Kita sering mandi. Luar negeri itu nggak berkeringat. Kalau di musim panas itu, musim panas nggak berkeringat, Pak. Panas ya panas, cuma kering badan itu. Nah, makanya ada beberapa orang Arab itu kalau ke Indonesia, kadang-kadang mereka kebiasaan di sana yang jarang mandi karena jarang keringetan gitu ya. Pas kesini kan tentu beda kan, keringatan gitu. Tapi ada yang tidak menghilangkan kebiasaannya, jadi nggak mandi ya bau lah. Ya, kalau kita harus mandi gitu ya setiap hari. Nah, qala fadzalika mathalus shalawatil khams. Maka kemudian Nabi mengatakan, ya begitulah perumpamaan salat 5 waktu. Yamhullahu bihinal khataaya, sebagaimana tadi air itu membersihkan kotoran-kotoran yang ada di badan, maka salat juga membersihkan ya, dosa dan kesalahan yang ada pada seseorang. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat akhlak seorang muslim ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya menyatakan itu di dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Ya, di mana salat itu salah satu fungsinya adalah untuk mengangkat moral, akhlak, mustawa akhlak al-muslim. Jadi tingkatan akhlak seorang muslim itu diangkat derajatnya itu dengan salat. Seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu melarang atau mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi dengan salat itu orang akan ya merasa canggung untuk melakukan perbuatan keji dan munkar. Dan itulah yang menjadi ukuran salat itu benar atau tidak. Kalau dia bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, maka salatnya insyaallah benar ya. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain itu tentu di dalam salat kan kita diperintahkan khusyuk ya. Nah, khusyuk itu kan salah satu bentuk tafakkur, tadabbur ya. Tadabbur terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita ketika sholat itu tentu kan berusaha untuk memfokuskan diri ya, dengan bacaan sholat yang kita baca. Kalau kalau ada ayat-ayat tentang surga, maka kita hayati itu ya. Dan kalau doa-doa yang kita ucapkan di setiap gerakan sholat itu juga menjadi bagian yang harus kita tafakur dan tadabburi. Selain itu sholat ini mengajarkan kita untuk dari sisi akhlak yang baik itu adalah berhias dan pakai minyak wangi gitu ya. At-tazayyun wa tatayyub. Nah, itu juga kita bisa ambil pelajaran. Nah, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus wangi ya, dan kita harus pakai pakaian yang bagus. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Nah, itu yang kedua tentang akhlak yang baik yang kita bisa ambil dari sholat. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah kasbus sakinatin nafsi wastiqraruha. Di salat ini melahirkan sakinah, ketenangan jiwa dan kestabilan jiwa. Yang Nabi sampaikan di dalam hadisnya adalah sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian salat. Kalian melihat aku salat. Ini taujih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat itu ya, contoh Nabi, jangan terburu-buru ketika melakukan salat, melaksanakan salat. Jadi seorang muslim belajar bagaimana dia hidup di dunia ini itu tanpa harus kemudian melakukan sesuatu atau aktivitas dengan terburu-buru. Ya, dengan terburu-buru. Dengan isti'jal, dengan ta'ajjul, karena kalau Nabi sampaikan dalam hadisnya al-ajalatu minasyaitan. Karena Nabi menyampaikan bahwa tergesa-gesa itu adalah termasuk perbuatan syaitan. Jadi sholat ini mengajarkan kita ketenangan. Bukan berarti kalau kata anak muda
santuy, apa namanya itu, santuйnya bukan berarti lelet ya, bukan ya. Jadi tenang dalam melakukan sesuatu itu ya karena kita butuh itu ya. Jadi kalau tergesa-gesa itu cenderung kemudian muncul dari situ ya kesalahan, bahkan sesuatu yang fatal terjadi kalau kita melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa. Nah, sholat mengajarkan kita tentang sakinah itu ya, hadirin muliakan Allah. Nah, itu dari sisi individu. Kemudian dari sisi sosial, atharus sholati 'alal mujtama'. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menyampaikan warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Ini pentingnya, ayat ini menyatakan pentingnya sholatul jamaah ya. Pentingnya sholat jamaah, terutama kalau sholat Jumat kan wajib hukumnya. Kalau sholat yang lainnya ya, jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal atau ulama Hambali mengatakan itu adalah fardhu ain. Nah, jadi intinya adalah ini, ayat ini menunjukkan warka'u ma'ar-rakin, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Ini menunjukkan ya sholat jamaah, pentingnya sholat berjamaah. Nah, kenapa dalam sholat jamaah itu tentu ada banyak sekali pengaruh-pengaruh yang positif, pelajaran-pelajaran yang sangat penting. Di antaranya adalah tauhidu sufufil muslimin wa tathbitu qulubid du'afa minhum. Menyatukan barisan kaum muslimin dan menguatkan hati orang-orang yang lemah di antara mereka. Dan apa? Izharus sya'air, menunjukkan syiar ya bisyaklin jama'i, dalam bentuk kelompok atau jamaah. Nah, di sholat ini kan semua kita berkumpul ya, yang solehnya di hadapan Allah, bahkan mungkin yang bisa jadi juga ada ahli maksiat yang sedang bertaubat ya. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada anak kecil, ada orang tua, ada alim, orang yang alim, ada jahil, orang yang tidak punya ilmu ya, orang yang sedikit ilmu. Ada yang imannya kuat ya kan, sholat juga. Mungkin di sampingnya orang yang imannya lemah ya. Nah, ini semuanya kemudian bersatu di situ ya. Dan yang lemah imannya itu bisa dikuatkan ya, dengan dia bertemu dengan orang-orang yang lebih soleh dari dia, yang lebih baik imannya dan seterusnya ya. Itulah salah satu fungsi sholat jamaah. Kemudian selain itu tarsikhul aqidah, menguatkan aqidah ya, wahdaniyatullah fi qulubil muslimin, dan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala di hati kaum muslimin. Nah, azan itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu kan punya kesan tersendiri di telinga kaum muslimin. Dan dia selain sebagai pemberitahuan masuknya waktu sholat, dalam azan itu ada tarsikhul aqidah, penguatan akidah. Kenapa? Karena azan itu di dalamnya terdapat lafaz Allah ya. Dan itu tentu adalah akidah, dan itu menguatkan makna akidah ya, makna tauhidullah di hati kaum muslimin, dan juga penguatan atau penetapan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar ya. Terus asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu ya. Nah, kalimat azan itu adalah bagian daripada penguatan akidah itu. Nah, ya. Nah, ini kan lagi heboh-hebohnya azan. Ya kan? Ya, tentu apa yang dilakukan oleh oknum pejabat pemerintah yang memisalkan atau permisalan atau menampakkan permisalan antara azan dengan gonggongan anjing adalah ya sebuah pelecehan ya, sebuah pelecehan. Mungkin maksud dia nggak begitu, tetapi apa yang disampaikannya itu ya karena dia pejabat harusnya hati-hati ya.
Tidak bisa azan itu kemudian disamakan dengan suara gonggongan anjing. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena azan itu justru di situ ya tarsihul aqidah, menguatkan akidah kaum muslimin. Ya. Nah, dalam sholat jamaah itu semua perbedaan ya itu luntur semua ya, antara manusia. Di situ berbarislah orang fakir, orang kaya. Ya. Bahkan mungkin kalau ada presiden di situ baris, di sampingnya bisa jadi warga biasa, ya. Antara orang kulit putih, kulit hitam, semuanya berbaris di situ. Semuanya juga ya mengakui dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah thabatul mujtama'il muslim fil mihan. Dengan sholat ini kita bisa kuat menghadapi ujian-ujian. Ya, ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ke kiblat yang sama, ittijah qiblatin wahidah, dan kita semuanya menyatu ya di seluruh muka bumi ini, semua kaum muslimin kiblatnya itu kan sama. Ya, kiblatnya adalah Makkah atau kiblatnya adalah Ka'bah. Semua kaum muslimin menghadap ke kiblat yang sama, ya seakan-akan mereka itu adalah jasadun wahid, jasad yang satu. Dan itulah yang menyebabkan atau diantara sebab ya teguhnya kaum muslimin menghadapi segala ujian. Dan apa? Karena kaum muslim di seluruh dunia menghadap ke kiblat yang sama, ini kemudian juga mengeratkan ikatan sesama kaum muslimin. Itulah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi perkara kiblat itu ya mau ke timur mau ke barat gitu. Itu urusan mau kemana saja. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ini melaksanakan perintahnya dan kita menghadap ke kiblat yang sama, ya. Dan karena pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang Yahudi mempermasalahkan kiblat. Ini pelin-pelan apa gitu ya. Tadinya menghadap ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian berubah lagi ke Ka'bah gitu ya. Itu macam-macam bahasa orang-orang Yahudi ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan adanya kiblat yang satu ini menguatkan ya masyarakat Islam ya, bahwa kita adalah umat yang satu. Ketika menghadapi ujian, maka kita pun kal jasadil wahid. Makanya Nabi dalam beberapa hadisnya itu kan menyampaikan al-muslim kal jasadil wahid, idza ishtaka minhu 'udwun tada'alahu sa'irul jasadi bil humma was sahar. Jadi muslim itu seperti jasad yang satu. Kalau ada salah satu anggota badan kita yang menderita sakit, maka yang lainnya juga merasa sakit. Kalau ada misalnya virus masuk tubuh kita, Pak, itu kan reaksi tubuh apa? Demam, ya enggak? Biasanya reaksi tubuh demam karena melawan virus itu. Nah, itulah mestinya adalah kita kaum muslimin, kalau ada misalnya kaum muslimin saudara kita yang tersakiti, kita pun harus merasa kita bagian dari mereka. Ya. Kita bagian dari mereka. Makanya doa-doa yang kita sampaikan itu ya jangan pernah lupa untuk menyampaikan doa kepada seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Ya kan, kita minta ampunan kepada Allah untuk kaum muslimin, juga kita minta pertolongan bagi kaum muslimin yang sedang tertindas, diberi kekuatan, ya, yang sedang berjihad diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah wujud daripada salat ya, dan kiblat yang satu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain itu salat ini punya yang namanya khususiyah, khasais ya. Dan dia adalah tiang agama, rukun asasi ya di dalam agama Islam, dan perintah pertama setelah iman kepada Allah adalah salat. Ya, dan salat ini menjadikan seorang muslim itu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga rendah hati, rendah diri di hadapan Allah, dan hina di hadapan Allah, dan rendah hati di hadapan makhluknya. Dan inilah salat inilah yang kemudian mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan menjauhi segala keburukan. Maka dia menjadi kuat di hadapan menjadi kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu bersandar kepada Allah, karena di dalam salat ini ya kita
menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk, takut kepada Allah, ya, dan kita mengucapkan kalimat-kalimat yang memang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat ini di antara kekhususannya yang pertama adalah salat ini disebut sebagai al-iman. Nah, ulama tafsir ketika menyebutkan ayat wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Dan Allah tidaklah menyia-nyiakan iman kalian. Kata para ulama tafsir, iman di sini adalah salat. Dan Allah tidak menyia-nyiakan salat kalian. Sungguhnya Allah, ya, terhadap manusia itu maha lemah lembut lagi maha penyayang. Nah, jadi Allah menyebutkan salat itu sebagai al-iman. Jadi artinya apa? Ini penting sekali. Kalau iman itu adalah prinsip di dalam agama, dan kemudian sholat itu dikaitkan karena dia sangat erat dengan keimanan dan dia perintah kedua setelah iman kepada Allah, ya, maka dia disamakan bahkan dalam ayat ini dengan iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ini menjelaskan ayat ini seputar perpindahan Ka'bah, perpindahan kiblat. Jadi maksudnya adalah sholat kalian yang kamu lakukan atau yang kalian dulu lakukan ketika menghadap Baitul Maqdis itu tidak akan Allah sia-siakan. Jadi artinya tetap dihitung itu sholatnya, nggak sia-sia. Sholat menghadap ke Baitul Maqdis dengan ke Ka'bah itu semuanya dihitung, ya, dihitung sebagai amal soleh. Nah, kemudian selain itu Allah juga menekankan perintah sholat ini, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga perbuatan yang lain, tapi Allah tegaskan lagi salat dengan menyebutkan, ya, kata salat. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, dan kami wahyukan kepada mereka, kami perintahkan kepada mereka untuk melakukan perbuatan baik, wa iqamas shalah, dan mendirikan salat. Jadi Allah khususkan salat ini, ya, dengan disebutkan secara khusus walaupun tentu dia bagian dari perbuatan baik, fi'lal khairat. Nah, kemudian salat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikaitkan dengan ibadah-ibadah yang lain, dan itu banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Contohnya adalah firman Allah, fasholli lirabbika wanhar, dan salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah, ya, berkurbanlah. Jadi Allah mengaitkan antara perintah kurban dan salat, perintah salat dan kurban. Wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. Ini tentang sabar. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Jadi karena sholat ini adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ya, dan dia menjadi standar. Kalau sholatnya baik, maka baik pula lah amalan yang lain. Kalau sholatnya rusak, maka dia rugi karena amalan yang lainnya juga rusak. Jadi ini jadi standar. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi standar. Makanya Allah kemudian tekankan perintah salat ini walaupun dia bersamaan dengan perintah yang lain. Dan bisa jadi perintah yang lain itu kemudian mencakup salat di dalamnya, tetapi kemudian Allah tekankan salat, ya, dengan disebutkan secara khusus, ya. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu barangkali yang dapat saya sampaikan tentang Isra dan Mi'raj dan juga perintah sholat. Jadi sholat ini selain membentuk pribadi yang saleh, juga dia membentuk pribadi yang musleh, ya. Karena itulah yang kita inginkan. Selain menjadi hamba yang saleh, ya, kita juga menjadi hamba yang musleh, yang menularkan kesolehan itu kepada yang lain. Dan tentu posisi saleh dan musleh itu kan berbeda. Dulu Nabi kita Muhammad SAW ketika menjadi pribadi yang soleh, ya, tidak mendapatkan pertentangan dari orang-orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad menjadi pribadi yang baik, jujur, ya, amanah, dan seterusnya. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan, ya, agama Islam, menyebarkan risalahnya, menjadi pribadi yang musleh, menularkan kesolehan itu kepada yang lainnya, baru kemudian pertentangan itu datang dari orang-orang kafir Quraisy, ya. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang soleh, yang selalu memperbaiki diri, ya, memperbaiki ibadah,
dan juga kita menularkan kebaikan itu kepada orang lain, mengajak orang lain berbuat kebaikan dan menyampaikan mencontohkan kata-kata yang baik, perbuatan yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Mungkin kalau ada waktu silakan diisi dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkait dengan penjelasan bagaimana peristiwa supaya lebih dan untuk mengambil hikmah. Peristiwa disyariatkannya sholat dari 50 waktu sampai dengan 5 waktu. Tentunya di sana pasti ada hikmahnya. Kenapa yang semula diperintahkan 50 waktu kemudian diberikan semacam ada negosiasi. Ini kan bagi orang-orang yang yang mungkin kritisnya berlebihan, seolah-olah apa iya sholat itu maksud ibadah kok bisa ditawar-tawar dari roh kepada hambanya. Dan kemudian yang bahaya lagi ketika kemudian nggak bisa mengambil itu ini, kemudian dia bisa mengatakan bahwa bukan, kalau Nabi Muhammad saja dulu bisa nawar-nawar ibadah kepada Allah, kenapa kita nggak berusaha untuk mengurangi lagi? Ingin beban-beban ibadahnya itu kemudian atau kewajiban ibadahnya itu supaya kurang. Nah ini sebenarnya lebih ibadah itu sehingga diperboleh Rasulullah SAW untuk kemudian bernegosiasi kepada Allah dari 50 waktu akhirnya disepakati atau Rasulullah berhenti pada 5 waktu tadi. Nah, mungkin kita Baik. Ya, pertama ini tentu menunjukkan bahwa Allah itu Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Jadi tidak ingin memberatkan. Seperti yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang itu kecuali dengan beban yang memang dia mampu. Ya. Nah, ini tentu menjadi standar juga kita dalam beragama. Nah, perintah sholat misalnya itu kan berdiri ya sholatnya itu. Tapi kalau kita nggak mampu berdiri ya kan boleh duduk. Kalau kita lagi sakit ya boleh duduk, gitu ya. Juga kalau kita misalnya bahkan tidak bisa duduk, bisa berbaring. Begitupun yang lainnya, sholat wudu misalnya. Kan wudu itu kan ya tentu hukumnya wajib kalau kita sebelum sholat ya harus wudu. Ya, tapi kalau kita lagi sakit, nggak bisa kena air misalnya, maka kita bisa tayamum. Atau saat sedang tidak ada air, kan kita bisa tayamum. Itu adalah bentuk keringanan. Dan dalam agama ini tentu banyak sekali keringanan-keringanan itu. Dalam hal perintah-perintah agama ya. Nah, tentu ya karena memang ini juga didahului dengan keringanan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang tadinya 50 menjadi 5 waktu. Ya, jadi ini karena Allah Maha Pengasih dan Penyayang kepada hamba-hambanya, terutama Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tentu peristiwa negosiasi ini itu kan sudah menjadi takdir Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tentu ya bukan tidak tahu bahwa Nabi Muhammad akan bernegosiasi. Karena pasti Allah sudah mengetahui itu, dan Allah memang yang merancang ya bahwa proses negosiasi itu ada gitu. Dan kemudian dia bertemu dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa yang menyampaikan, umat kamu nggak akan sanggup. Karena ya ibrahnya tadi itu kenapa Nabi Musa? Ya karena Nabi Musa pertama dia di langit ke-6. Ya, pastikan dari langit ke-7 turun ya ketemu Nabi Musa dulu kan. Ya. Kedua karena pengalaman umat Nabi Musa itu yang panjang dengan Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel itu. Ya, gimana umatnya itu dulu ya kan banyak sekali kemudian ditunjukkan kepada mereka kekuasaan-kekuasaan Allah. Tapi diantara mereka yang mengikuti Nabi Musa itu sedikit gitu. Jadi
supaya Nabi Muhammad juga mengambil pelajaran dari situ. Ya. Nah, jadi itu ya, itu bagian dari takdir Allah dan itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Proses negosiasi itu ada. Jadi bukan berarti Allah tidak tahu atau bukan berarti Allah baru tahu pada saat itu. Karena sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah kenapa Nabi Muhammad ya boleh gitu, terus kita nggak boleh misalnya gitu ya. Kalau ada yang menyatakan begitu, ya karena syariat itu kan sudah final, ya. Nah kita tidak bisa bernegosiasi sebagaimana Nabi Muhammad SAW melakukan negosiasi perintah sholat, kecuali ya memang sudah ada ketentuannya dan ada contohnya dari Nabi SAW, ya. Ya itu tadi keringanan-keringanan itu bukan negosiasi ya, tapi keringanan-keringanan. Karena dalam bab perintah itu kan Nabi mengatakan ya, dan ini menjadi kaidah ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan laksanakanlah semampu kalian, kan gitu ya. Fa'tu bihi mastata'tum. Fa'tu minhu mastata'tum. Laksanakanlah semampu kalian. Wa ma nahaytukum anhu fajtanibuhu. Dan apa yang aku larang maka jauhilah oleh kalian. Jadi kan beda tuh antara perintah dan larangan. Kalau perintah kita laksanakan semampu kita, Pak. Ya. Kalau perintah kita laksanakan semampu kita. Jadi kita tadi contohnya dalam fikih kan gitu. Kalau kita tidak mampu berdiri dalam sholat ya duduk. Ya kan? Tapi nggak ada kemudian dispensasi sampai menghapus kewajiban sholat, nggak ada. Kan sholat kita laksanakan semampu kita. Mau gimana? Kamu mampunya gimana? Silakan lakukan. Ya, gitu. Nah, tapi kalau dalam bab larangan, ya Nabi mengatakan fajtanibuhu, jauhi oleh kalian, sekaligus jauhi. Jadi nggak ada jauhi oleh kalian semampu kalian, nggak ada. Kalau larangan itu dijauhi, ya, dijauhi bukan semampu kita, nggak dijauhi. Jadi nggak ada istilahnya misalnya ya kalau kamu kecuali dalam tahap turunnya syariat dulu ya. Misalnya khamr itu kan dilarang bertahap memang. Ya menurut para ulama ya, pelarangan khamr itu kan melalui kebertahapan. Ya kan? Melalui kebertahapan. Nah, karena khamr sudah mendarah daging pada waktu itu, jadi tidak sekaligus. Nah, tapi kan sekarang tidak mengalami lagi kebertahapan karena khamr itu sudah dilarang betul. Jadi ya misalnya orang melakukan suatu perbuatan yang haram. Ya kalau kamu nggak mampu misalnya untuk meninggalkan khamr ya nggak apa-apa lah. Setengah dulu diminum gitu ya. Ya tetap itu bukan itu tetap dihitung sebagai maksiat gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun misalnya ujung-ujungnya nanti dia meninggalkan khamr itu, tetapi selama dia tidak meninggalkan khamr itu ya dihitung sebagai perbuatan maksiat. Ya. Tapi kekuatan dia atau azam dia untuk bertaubat itu nanti bab lain ya. Artinya apa? Ya nanti Allah juga akan menghitung itu sebagai amal soleh karena azam dia untuk bertaubat gitu. Nah, jadi makanya kemudian para ulama mengatakan meninggalkan larangan itu lebih utama dari melaksanakan perintah. Tapi bukan berarti melaksanakan perintah itu sesuatu yang ringan. Tapi maksudnya adalah kalau dibandingkan antara larangan dan perintah, maka meninggalkan larangan itu lebih utama dari melaksanakan perintah. Jadi harusnya yang menjadi prioritas bagi kita kaum muslimin ini, ya, kita jangan jadi kemudian pribadi yang misalnya dia rajin sholat, ya kan? Tetapi maksiat juga jalan, ibaratnya gitu ya. Dan maksiatnya dosa besar lagi. Kalau dosa kecil sih mungkin ya masih ringan lah ya. Kalau dosa besar kayak misalnya dia sholat atau misalnya ya dia sholat atau dia umroh atau haji mungkin berkali-kali gitu ya. Tapi dia tetap transaksi riba misalnya gitu. Ya. Dia rajin sholat tapi ribanya juga jalan. Mau dia minjemin duit, mau dia ngambil bunga, ya kan? Ya yang penting riba lah. Riba dalam segala bentuknya yang konvensional ataupun yang tradisional ataupun yang modern gitu.
Nah, kalau dia muslim yang baik, dia rajin sholat, haji berkali-kali, umrah berkali-kali, tinggalkan juga itu transaksi riba. Ya, tinggalkan juga transaksi riba. Ya. Nah, jangan ada juga misalnya ibu-ibu ya mungkin rajin sholat, ya kan, tapi kemudian ketika di rumah dia tidak pakai kerudung misalnya. Ya, atau dia sudah haji atau umroh mungkin berkali-kali ya kan, tapi tidak menutup aurat gitu ya. Jadi ini perbandingan atau kondisi yang kebalikannya justru. Jadi karena kalau menurut para ulama dari hadis tadi itu ya disimpulkan bahwa meninggalkan larangan itu lebih utama daripada melaksanakan perintah. Jadi harusnya ya larangan itulah jangan sampai kemudian kita labrak gitu ya. Nah, jadi ibarat itu kayak percuma kalau kita melakukan perintah-perintah Allah tetapi kemudian larangan terutama yang sifatnya dosa besar tadi itu ya dilabrak gitu ya. Alhamdulillah. Itu barangkali Ustaz, Allahu a'lam. Cukup. Baik, kalau dirasa cukup, jazakumullah khair. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya langsung tutup ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.